lagi cukup heboh ya, nyebar lagi ucapan Fachri Hamzah beberapa waktu yang lalu yang sempat viral, yang katanya setelah Pilpres itu bakal ada yang dijadikan tersangka. Tetapi Fachri mengatakan yang jadi tersangka itu adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun sekarang yang telah sedang dilaporkan itu adalah Pak Ganjar Pranowo, gara-gara urusan gratifikasi, tuduhan, dugaan gratifikasi 100 miliar lebih, saudara. Kita simak dulu nih ucapan Fachri Hamzah yang saat ini menjadi viral kembali. Apakah ini sesuatu yang kebetulan atau memang sudah direncanakan? TPN Ganjar itu kan mengatakan, wah ini politis. Iyalah politis, masa nggak politis? Tapi yang jelas mau motifnya apapun, kemarin saya katakan kalau memang orang itu berbuat kejahatan, melakukan tindakan korupsi, maka harus ditindak. Pelapornya itu motifnya apapun, kalau dia melakukan kejahatan, kalau dia melakukan tindakan korupsi, maka harus ditindak. Ya, kita coba cek nih video Fachri Hamzah. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya Pak, yang baru-baru ini dari Singkong ke Jagung itu? Food estate. Food estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu Bang. Food estate itu adalah sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya Pak perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum pernah, karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Kami tidak seradikal itu juga ya Bang. Ya kira-kira begitulah. Mohon maaf Bang. Oke, itu video Fachri Hamzah yang kembali nyebar sekarang. Orang lalu mengait-ngaitkan, ya seperti itu. Wah ini skenario politik ini. Boleh berbeda ya, kita punya pandangan. Orang menguliti kesalahan orang lain, kalau memang orang itu salah, motifnya apapun, bagi saya sah. Bagi saya sah. Ya, bagi saya sah. Lagian sih Pak Ganjar ngajak tarung di luar ring. Kan ini udah tarung di ruang ring nih. Pak Ganjar yang melemparkan isu hak angket dan lain sebagainya. Ya kirain teh ya Pak Ganjar orangnya lurus-lurus saja, mulus-mulus saja perjalanannya. Borok juga. Ada juga kemudian orang yang mengulik, ini nih gratifikasi saudara. Kan pertarungan yang disediakan KPU itu udah selesai lah. Oke, 14 Februari kemarin. Dan ada pencoblosan ulang juga sudah selesai saudara, dan pemenangnya bisa kita pastikan 99,9,9% bahkan 100% Prabowo Subianto. Itu kan yang disediakan oleh KPU tuh ring, tapi Pak Ganjar ngajak tarung di luar ring, ya mungkin merasa bahwa dirinya tidak punya cacat dan lain sebagainya, sehingga dia berani aja mengajukan hak angket dan lain sebagainya, memberikan ide itu. Padahal tidak akan menjadi apa-apa hak angket itu bila digulirkan. Tidak akan menjadi apa-apa, hanya akan menjadi huru hara aja. Dan orang lalu kemudian mungkin menguliti kalau ini kemudian tujuannya
hanya demi kepentingan politik. Orang menguliti nih Pak Ganjar nih, kita cek nih suci atau tidak, bersih atau tidak, benar gak ini orang. Ketemu deh. Kalau merasa belum cukup suci, kesaktian kurang, persenjataan juga kurang, jangan coba-coba mengeluarkan statement-statement yang berpotensi orang itu mengecek profil Anda, Pak. Pada akhirnya kan yang rugi itu ya Bapak sendiri. Yang rugi itu Bapak sendiri. Yang menanggung sekarang itu ya Bapak sendiri. Kesombongan yang dibayar kontan kalau kata netizen itu. Ya. Sikap arogan yang menghancurkan. Amarah emosi yang membuat hancur. Maka itu nggak baik, kita punya amarah yang berlebihan dan lain sebagainya, tidak mau menerima kekalahan, tidak punya jiwa satria, tidak legowo atas kekalahan. Itu nggak baik, bos. Itu nggak baik, nggak mendidik pula, nggak baik dan nggak mendidik. Tujuannya apa coba melakukan itu, bersikap seperti itu karena kalah, ingin mendapatkan simpati dari publik, ingin dipremingkan kepada publik bahwa sebetulnya Bapak tidak kalah tapi dicurangi gitu. Pak, itu nggak bakalan nyampe kepada masyarakat. Justru masyarakat malah akan melihat Bapak itu sebagai orang yang arogan, bukan sedang ingin mencari kebenaran, bukan sedang ingin mencari keadilan, bukan. Saya yakin banyak masyarakat yang pada akhirnya berkesimpulan Bapak bukan pencari keadilan, tapi Bapak menunjukkan karakter asli Bapak yang penuh amarah, penuh emosi, penuh ketidaklegowoan, penuh tidak ada jiwa satriaan dan lain sebagainya. Itu faktanya. Bisa dibuktikan dengan pencoblosan ulang. Jangan dijauh-jauh lah, di tempat TPS Butet aja kan hancur itu suara Pak Ganjar ketika TPU. Awalnya Pak Ganjar yang menang tuh. Ketika dilakukan pencoblosan ulang, Pak Ganjar kan yang hancur. Itu adalah ekspresi masyarakat. Itu adalah kesimpulan masyarakat dari sikap Bapak. Yang mungkin Bapak beranggapan bahwa dengan sikap itu orang akan berkesimpulan bahwa Pak Ganjar sedang mencari keadilan, sedang mencari kebenaran, ya, sedang membongkar kecurangan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan tepuk tangan dan pada akhirnya akan simpati kepada Bapak, lalu menganggap Bapak sebagai orang yang benar. Tapi kan faktanya enggak, Pak. Enggak seperti itu. Kebalik, Pak, dari imajinasi Bapak tentang realitas masyarakat di lapangan. Sikap-sikap Bapak yang ditunjukkan itu sekali lagi menyimpulkan bahwa Bapak arogan, Bapak emosian, Bapak tidak legowo, Bapak tidak punya jiwa kesatria, tidak mau menerima kekalahan. Itu kesimpulannya. Dan kita akan lihat hari-hari ke depan apakah ucapan Pak Fahri Hamzah akan menjadi kenyataan, tapi bukan kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, tapi pada Bapak Ganjar Pranowo sebagai penggagas hak angket akan dijadikan sebagai tersangka, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.